ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sesuatu kepada seorang hamba, penduduk langit dan bumi tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Dua dalam keadaan tobat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Provinsi Riau, tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Zunaidi menemui Denisa Airera yang mengeluhkan gangguan yang tidak biasa dalam diri dan keluarganya. Gangguannya dari makhluk tidak kasat mata yang membuat dirinya sering tidak nyaman dan suka menyendiri. Tobatlah kalian kepada Allah, karena keberadaan kalian dalam tubuh manusia adalah penjajahan. Awal mulanya pada tahun 2013, masih baru tamat SMA, saya merasa saya sering mimpi yang tidak lazim. Itu saya merasakan kedatangan sosok hitam besar, terus saya merasa ketakutan akan kematian. Sesungguhnya sebelum kalian ada bangsa jin yang ketika kebenaran sampai kepada mereka, mereka mengikuti kebenaran tersebut. Tidak mau mengalami gangguan jin berlarut-larut, akhirnya ia memilih Ruqyah Syara'iyah sebagai jalan keluar untuk mengobati keluhannya. Tidak butuh banyak waktu. Setelah rampung mengucapkan ikrar pemutus perjanjian dengan jin nasab, perempuan 23 tahun ini telah dikendalikan energi gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ketika kita lakukan diagnosa, kita dalami apa sebenarnya yang menyebabkan syaitonul jin ini masuk ke dalam tubuh Mbak Denisa. Nah, kalau kita telusuri yang terjadi kepada Mbak Denisa ini, yang pertama, Mbak Denisa ini memang di masa lalunya boleh dikatakan belum mengenal Islam, ya. Sehingga hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dilakukan, dan ini tentu menjadi pintu masuk setan. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian aku beritahukan kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Setan itu turun kepada orang yang suka berdusta lagi banyak berbuat dosa. Dusta dan dosa yang dilakukan seseorang berulang, ini menjadikan di dalam tubuh seseorang ini ada makanun nuzul, ada tempat turunnya setan. Dan ini yang kita lihat terjadi kepada Mbak Denisa. Yang kedua, selain dari itu, Mbak Denisa ini dulu seorang negosiator. Dia sering bernegosiasi untuk urusan-urusan bisnis. Kemudian dia datang ke seorang dukun untuk mengisi tubuhnya supaya tubuhnya ini punya aura pengasihan, punya daya tarik ketika dilihat oleh orang. Dan ternyata yang dimasukkan ke dalam tubuhnya adalah bangsa jin, bersekutu dengan jin. Nah, ini juga salah satu penyebab setan itu terikat dalam tubuhnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Seketika saja tubuhnya berubah lemas. Awalnya saya berpikir jin yang ada di dalam jiwanya telah musnah. Tetapi tidak diduga, Denisa kembali menunjukkan tingkah yang tidak biasa.
Siapa lagi nih? Sepertinya ada banyak makhluk gaib bersemayam di dirinya. Siapa? Ya, pemirsa Rukia. Jauh dia. Lihatlah dari tadi awalnya saat Mbak Denisa dikuasai oleh makhluk gaib dia mencengkram ya layaknya harimau, kini dia berubah gaya. Sekarang begitu gemulai dan suaranya menyerupai perempuan ya. Saya berobat, akhirnya saya ketemu orang pintar itu di daerah Sumatera Barat. Dalam 1 minggu itu saya membayar orang pintar itu sekitar 5 juta. Lalu saya berobat dengan orang pintar, yaitu seperti saya omong itu dukun gitu. Alhamdulillah saya merasa dukun itu bisa menyembuhkan saya, tetapi tidak. Dan pada di akhir tahun 2014 saya pindah ke Bandung, saya sakit lagi dan saya pingsan di tempat saya makan. Benar kan? Nasihat saya kepada kakek tadi itu sama dengan nasihat saya kepada kamu. Iya, sama aja, kamu juga terikat ya. Tanpa kamu bantu pun Allah telah mengatur kanal rezeki seseorang. Gak boleh manusia bekerja sama dengan jin dalam urusan dan kepentingan apapun. Tak lama berselang, kedua tangannya bergerak sendiri begitu lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan diri saya tidak berada di dalam diri saya gitu. Saya merasakan ada di luar gitu. Tapi kayak seperti paralyzed gitu. Saya merasakan saya tidur tapi saya melihat diri saya sendiri gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Setelah menyampaikan beberapa penjelasan, perempuan yang tinggal di Jalan Taskurun, Marpoyan Damai, Pekanbaru ini lagi-lagi berubah lemah. Kini, ia pun siuman. Istighfar. Denisa ini? Iya. Kok kamu kayak bingung? Kamu tahu nggak kami datang? Tahu ya? Saat Denisa sudah kembali kepada kesadaran, saya penasaran sebetulnya apa sih yang pernah dia lakukan. Coba diingat-ingat kembali karena jin ini kok seolah-olah sukar sekali untuk meninggalkan tubuh dia. Tapi ternyata menurut dia mengakui bahwa dia pernah merapalkan sesuatu, pernah datang-datang ke orang pintar untuk menundukkan orang-orang yang memang menjadi sasaran dia. Dan saya tidak menyangka ternyata bisa ya memanfaatkan gangguan gaib agar bisa menundukkan orang-orang atau bisa membuat orang menjadi nurut dengan semua perkataan kita atau semua arahan kita. Dan sekarang tubuh Denisa kembali melemah. Ya, Ustadz Junedi, ini kenapa saat kita lagi berkomunikasi sama Mbak Denisa, tiba-tiba dia seperti pingsan? Ada 2 kemungkinan ya. Pertama, masih ada jin yang menutup kesadarannya sehingga dia nggak mau mendengar nasihat kita. Oke. Yang kedua, bisa juga jin yang selama ini mengontrol kesadarannya, mengontrol pembuluh darahnya itu tiba-tiba lepas sehingga sesaat dia hilang kontrol, hilang kesadaran. Ya Allah, kami mohon kepadamu melalui ayat kursi yang akan kami bacakan ini, angkat seluruh penyakit yang ada dalam rahim saudari kami ini, lepaskan seluruh gangguan setan yang ada dalam tubuhnya ya Allah. Pemirsa Rukyah, Denisa lagi-lagi berhasil ditaklukkan oleh jin. Ya, jin itu bersikap semaunya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Walau tersiksa, jin ini masih saja bersikap sombong. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupin, Bang. Dorong ke arah mulut, terus, dorong terus 3 kali. Terus. Bang, muntahin. Ayo, terus 3 kali, Bang. Terus. Dudukin, Pak, dudukin. Alhamdulillah,
Setelah semua pengaruh buruk dalam raga Denisa telah lenyap, dengan mudah kesadarannya pulih. Alhamdulillah setelah dia bertobat dari semua kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan selama ini, jin yang selama ini mengaku penjaga dia, jin yang selama ini mengaku mencintai dia, bahkan ingin terus memisahkan dia dari suaminya atau menutup rahim dia agar dia tidak bisa keturunan, itu alhamdulillah jin dengan mudahnya bisa hengkang dalam diri dia. Jin, syaitonul jin, memang dia bekerja untuk menghalang-halangi seseorang dari segala macam bentuk kebaikan. Sehingga orang ini kufur kepada Allah, itu tujuannya. Tetapi sebagai orang beriman tidak selayaknya kita mengaitkan setiap hal yang gagal, setiap sesuatu yang terhalang itu kepada setan. Termasuk Mbak Denisa yang sulit punya keturunan, ya memang Allah Subhanahu wa taala belum anugerahkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu kepada seorang hamba, penduduk langit dan bumi tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Begitupun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil sesuatu dari seorang hamba, walaupun penduduk langit dan bumi bergabung jadi satu, tidak akan bisa juga menghalanginya. Pemirsa Ruqyah, Nur Hairunisalah, pasien selanjutnya yang berhasil ditangani langsung oleh Ustadz Zunaidi. Tidak mau membuang waktu sia-sia, Ustadz langsung mendiagnosanya. Juga mendakwahi jin yang ada dalam tubuh perempuan yang biasa dipanggil Nisa ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Melihat reaksi perempuan 20 tahun ini semakin aktif, Ustadz kemudian membacakan kalam ilahi. Hudal lil muttaqin. Saat itu, saya tak mengerti mengapa Nisa yang awalnya begitu ceria berubah menjadi sedih. Kini tubuhnya membungkuk. Kan memang nangis kan awalnya, saya juga merasakan awalnya kan nangisnya tuh nggak bisa dipendam gitu. Tiba-tiba saya juga merasakan awal-awal itu badan saya bungkuk, karena sebelum itu saya di Ruqyah juga badan saya bungkuk, jalannya bungkuk. Karena waktu SMK kawan-kawan bilang saya itu kemasukannya ada 3 macam, nenek-nenek, murid, di sini anak kecil. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. Awal mula saya sering kemasukan saat saya mencoba ke dukun, karena waktu zaman jahiliyah saya pernah pacaran dan susah putus sama pasangan itu, dan saya mencoba untuk pergi ke orang dukun istilahnya. Saya dikasih minuman, terus minuman itu dibacain sama tukang dukunnya itu, terus saya minum. Setelah itu disuruhnya tempelkan paku di depan pintu rumah dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ketika seseorang telah mentawakalkan urusannya kepada dukun, maka orang itu melakukan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan sebuah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan yang dibenci oleh Allah justru menjadi perbuatan yang disukai oleh syaitan. Ini menjadi akses, menjadi pintu yang sangat luas bagi syaitan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pulang dari dukun itu saya sering marah, terus mau ngumpul sama keluarga itu jadi susah gitu, kayak kalau ngumpul sama keluarga itu kayak apa ya, berisik gitu, banyak ngomelnya lah istilahnya. Cuman lama laun lagi suka sembunyi
di kayak tempat-tempat sepi gitu, tempat gelap, lebih senangnya di tempat gelap. La yukallifullahu nafsan illa Jin yang ada dalam raga Nisa semakin tidak kuasa. Ia pun terus menumpahkan kepiluannya. la tuakhidana. Badannya semakin terlihat lemas saja. Tetapi saya menangkap suatu kejanggalan. Sepertinya jin tersebut punya itikat lain. Buktinya secara pelan-pelan jin itu mengarahkan diri Nisa untuk berjalan jongkok. Seolah-olah tersiksa mendengar lantunan ayat-ayat ruqyah, ia menutup kuat-kuat kedua telinganya. Surana 'alal qaumil kafirin. Keluar. Keluar. Semuanya keluar. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Pemirsa Ruqyah, anak kedua dari dua bersaudara ini masih saja dikontrol kekuatan makhluk gaib. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi Sekarang ia berjalan jongkok mengarah keluar rumah. Kira-kira apa yang akan diperbuatnya? Kenapa saya suka keluar? Karena setiap malam kalau ayah ibu keluar atau ditinggal sendirian sama keluarga, arah bunyi itu di daerah pohon kelapa yang di depan rumah ini gitu. Makanya ditebang dangkal atasnya gitu. Kenapa kamu mengganggu saudari saya? Keluar, tinggalkan jasad saudariku ini dalam keadaan bertobat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul Semakin lama mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat jin tersebut tidak berdaya. Hingga perempuan yang gemar menjahit ini menangis histeris. wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khasyara. Keluar semuanya. Keluar semuanya. Dari mulutnya keluar. Jin sudah lelah bersandiwara seakan dirinya baik-baik saja. Padahal sejatinya ia sudah menderita. Walau sudah kesakitan, tetapi makhluk gaib itu pun terus berusaha mengendalikan tubuh Nisa untuk menjauh dari kediaman Nisa yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat ini. Istighfar. Keluar. Melihat keadaannya, sungguh menyentuh perasaan saya. Pasien kita Anissa ini memiliki beban psikis. Dia memang kurang terbuka, tetapi ketika kita ajak dia untuk bertaubat kepada Allah, kita ajak dia untuk ikhlas terhadap setiap masalah, itu hatinya tersentuh, dia selalu menangis. Ini ada indikasi bahwa dia memiliki masalah yang dipendam. Inilah pelajaran yang sangat penting buat kita. Ketika seorang hamba tidak menerima takdir-takdir kehidupan yang Allah tetapkan atas dirinya, maka saat itu keimanannya mengalami cedera. Walaupun sebesar apapun cedera iman yang didapatkan oleh seseorang, itu menjadi kekuatan bagi syaitan. Karena sesungguhnya syaitan ini tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman. Pemirsa Ruqyah, Nisa mulai kembali memasuki rumahnya. Tak mau membiarkannya sendirian, kami berusaha terus membuntutinya. Hendak kemanakah ia? Ya, jadi Nisa ini mengarah awalnya keluar ya, dia berusaha untuk menghindari kami dan seolah-olah kepanasan mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Junaidi. Nah sekarang Nisa kembali masuk ke dalam rumahnya dan memilih mengumpat atau berada di dalam kamar mandi ini. Yuk, sayang, istighfar ya sayang ya, kuasain diri. Yuk. Emang selalu ini ya, ngumpetnya di kamar mandi ya? Nisa, ayo. Ternyata tidak hanya kamar mandi yang menjadi targetnya. Gudang yang berada di atas pun kini menjadi tujuannya. Sebenarnya aslinya saya nggak suka masuk ke WC atau ke lorong situ, tapi selama saya tidur di kamar dekat ruang tamu itu, saya kayak diomongin dari atas gitulah ya, kayak dari lorong di atas tadi itu kan nyatu dengan bawah kamar saya. Jadi kayak dibisik-bisikin, kayak dibikin asik gitulah, kayak ada banyak teman di situ. Terus yang di WC
tiba-tiba di subuh hari itu saya kayak tidur gitu lama di ruang toilet itu gitu. Asiknya tuh bukan disengaja tapi nggak disengaja gitu. Kadang udah mau azan selesai baru ngambil wudhu baru sholat. Keluar semuanya. Ya, keluar. Naik ke atas. Keluar. Keluar dalam keadaan tobat. Allah Akbar, Allah. Yang dilepas, yang bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kemana lagi? Ya Allah, Nisa, aduh. Nisa kembali turun. Ia nampak terburu-buru. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Keluar. Alhamdulillah, sekarang Nisa telah siuman. Dari kecil tidak ada banyak kelainan, normal-normal biasa saja. Tetapi setelah dia tamat SMA, memang setelah dia kuliah di semester 1 ada sedikit hal yang aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyaksikan Nisa sudah kembali kesadarannya, membuat Ustadz mengambil tindakan lain, yaitu meruqyah air secukupnya. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Air ruqyah itu nantinya akan dihabiskan oleh mahasiswi semester 3 ini, supaya Nisa benar-benar terbebas dari belenggu jin. Kalau saya perhatikan tadi, saya juga memang sebenarnya sedih sekali. Kok bisa seperti itu anak-anak saya? Tapi saya selalu berdoa dengan Allah. Mudah-mudahan kejadian-kejadian seperti ini memberikan pelajaran untuk saya bahwa saya lebih dekat dengan anak-anak saya.